Ya, begini. Jadi restrukturisasi dalam program relaksasi OJK ini sangat baik dan betul-betul menolong dunia perbankan. Ya, karena kalau tidak, maka dengan adanya kita merestruktur, maka ini harus langsung mencadangkan. Padahal pengertiannya harus diingat ya. Mencadangkan ini berarti kita melihat bahwa performance perusahaan-perusahaan ini akan mulai memburuk. Padahal dengan COVID ini kita yakin dan percaya tidak semua perusahaan itu akan memburuk. Nah, sebab itu across the board itu diberikan program relaksasi di restruktur semua. Nah, tetapi tentunya satu persatu ini tugas bank. Tugas bank untuk menelaah lebih lanjut sehingga bukunya itu akan sesuai, apalagi bank-bank yang go public, dengan perkiraan kita terhadap performance nasabah itu satu persatu. Jadi pertolongan pertama pada kecelakaan istilahnya itu sudah dilakukan. Nah, berikutnya adalah kita menelaah apakah si korban itu hanya karena luka-luka karena kecelakaan itu, atau karena di dalamnya memang udah ada sakit paru-paru, sakit jantung, sakit ginjal. Nah, ini adalah tugas kita untuk menelaah lebih lanjut. Ya, PR kita. Nah, sekarang kita belum bisa memberi komen karena masing-masing bank saya kira sedang memperhitungkan, melihat prospek dari masing-masing perusahaan, ya. Dan pada gilirannya nanti kalau kita rasakan, wah ternyata yang ini serius nih, bukan karena COVID-nya saja, COVID sebelumnya atau mungkin dengan COVID ini betul-betul akan lama sekali atau mematikan industri atau usaha ini. Ya mungkin itu mulai kita siapkan pencadangan yang cukup. Ya, tapi itu kan ada di opsinya di kita. Tidak wajib langsung dicadangkan seluruhnya. Itu akan mematikan perbankan kalau diwajibkan harus cadangkan seluruhnya. Sebab itu pertolongan OJK luar biasa dalam program relaksasi tadi ya. Nah, tinggal kita tugas untuk menelaah lebih lanjut satu persatu nasabah kita supaya pada saatnya nanti ketika kondisi ekonomi membaik, kita sudah bisa memilih-milih mana domba warna hitam, mana warna putih, mana abu-abu gitu ya. Pada saatnya nanti, itulah kira-kira begitu. Ini pengajuan restrukturisasi kredit ini paling banyak untuk segmen kredit yang mana, Pak, dan jenis kredit apa? Oh, kalau segmen sektor semua, mulai dari korporasi, komersial, kemudian SME, konsumen, itu dari mortgage, dari KPR, mortgage atau KPR, kemudian KKB, KKB juga ada mobil, ada motor, itu semuanya meminta restrukturisasi. Cuma ya itu kita pilah-pilah mana yang memang layak dapat program restrukturisasi, itu pun paketnya bermacam-macam, ada yang hanya potong bunga, ada yang delay payment-nya, ada yang bunganya ditunda, ada yang bayar bunga saja gitu. Jadi macam-macam variasi sesuai kondisi. Seperti dokter lah. Kalau dokter umum pasien datang kan kita harus tanya-tanya, kita periksa simptomnya apa gitu kan. Obat yang kita tulis resep kan beda-beda. Nggak mungkin semua dikasih satu macam obat gitu kan. Nggak bisa. Jadi satu persatu kita harus telaah dengan stetoskop, kita lihat itu cocoknya apa ini program. Dengan itulah kita bantu program restrukturisasi yang bersangkutan. Jadi begitu. Pak, berapa banyak pengajuan restrukturisasi kredit yang sudah disetujui oleh BCA secara konsolidasi saat ini? Ya, gini, kalau secara saat ini ya kita mencakup kurang lebih, kita perkirakan ya sampai akhir, kita perkirakan, jadi kita estimasi saat ini sudah 110 triliun dah yang kita bikin restrukturisasi, tapi kita perkirakan masih ada sekitar 28 triliun lagi ya, mencapai sekitar 23% lah nanti total yang kita akan restrukturisasi, tapi ini masih bisa range 23 sampai 25% saya pikir ya, karena ini nanti akan berubah terus kan situasinya ya. Dan kita harap dengan transisi PSBB kelihatan ekonomi mulai menggeliat ya, di jalan-jalan tadi juga udah mulai rame gitu ya. Kita harapkan recovery ekonomi ini akan lebih cepat. Nah,